Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBA, selamat datang di PBA Podcast, tempatnya pembicaraan berita dan aktualitas yang menarik. Baiklah, di sini episode kali ini bersama saya Azkia Mahyaridho yang akan membawakan tema kita pada hari ini yang bertema bertahan hidup selama kuliah. Nah, tema kita hari ini sangat spesial dan juga kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial, yang mana narasumber kita ini memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Ya, inilah beliau Kak Ulul Azmi Pakaya. Halo Kak Ulul. Hai Askia. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Kakak sibuk gak nih? Alhamdulillah lagi nggak sibuk. Lagi gak sibuk ya Kak? Kebetulan ya? aja. Santai-santai ya Kak. Iya. Baiklah, sekarang itu tema kita bertahan hidup selama kuliah ya Kak. Yang mana perkuliahan itu tidak selamanya mulus. Oke. Yang mana kita juga ada beban dalam mengerjakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, juga ada di dalam keorganisasian juga. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu buat diri kita sendiri. Berat ya. Banget, apalagi nih Kak Ulul nih. Apa tuh? Kan dari luar Jawa nih, pasti jauh dari keluarga. Pasti adalah kerinduan terhadap keluarga. Pasti pulangnya berapa kali nih Kak? Aku kemarin setahun 2 kali, cuman karena ada kegiatan KKN sama PPL, jadi belum balik nih sampai sekarang. Masya Allah, setahun berarti nggak pernah pulang nih? Udah mau setahun sih, mau pecah telur. Iya, oke Kak. Nah, sekarang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bertahan hidup selama kuliah. Kita akan tanya-tanya ke Kak Ulul nih, gimana? Aduh. Udah semester akhir nih, pasti pengetahuannya Insya Allah. Enggak juga masih. Ya Kak. Yang pertama Kak. Apa tuh? Ekspektasi Kakak sebelum masuk dunia perkuliahan itu gimana? Dan setelah masuk dan menjalani perkuliahan itu sesuaikah sama ekspektasi Kakak? Bicara soal ekspektasi ya, pasti setiap orang punya ekspektasi yang tinggi akan hidupnya masing-masing ya. Termasuk juga aku juga punya ekspektasi yang lebih soal perkuliahan. Jadi sebelum aku masuk kuliah itu, ekspektasiku masuk kuliah tuh jadi aku menjadi mahasiswa yang aktif tapi di non akademik, lebih ke organisasi. Jadi ekspektasi aku seperti itu, dan kalau lebih rincinya lagi aku berekspektasi masuk BEM. Dan pastilah di sekian banyak ekspektasi yang ada pasti ada yang tidak sesuai ya, termasuk juga dengan itu karena di kampus kita tidak ada BEM, jadi ya aku tidak masuk BEM. Terus keorganisasian apa kalau boleh tahu yang Kakak ikuti sekarang? Atau masih semester 1 itu? Kalau kita flashback ke semester 1, aku pernah join lah ya, istilahnya pernah join di PMII, terus juga pernah sempat join di IPNU IPP, cuman karena sesuatu dan lain hal, juga karena masih agak trouble soal mengatur waktu ya, jadi ya diikhlaskan kedua itu, jadi lebih fokus ke satu organisasi. Satu organisasi apa tuh? Ya yang jelasnya Hima Prodi PBA. Masya Allah. Nah, yang kedua nih Kak. Apa tuh? Pernah nggak Kakak merasa kaget ketika masuk perkuliahan? Loh, kok kayak gini gitu kan, beda tuh SD, SMP, SMA itu kan sama perkuliahan itu beda banget ya Kak ya sistemnya. Kalau untuk kaget ya, pasti jelas ada kagetnya, karena kan kaget itu berasal dari ekspektasi kita yang gagal. Kalau menurut aku ya, jadi jelas kaget. Yang pertama dengan sistem perkuliahan di sini yang dimana ini berbasis asrama, berbasis pondok pesantren, yang dimana notabene aku sendiri tidak pernah mondok sama sekali. Jadi aku sangat kaget dengan sistem dimana kita harus bangun jam 2
pagi dan kita harus sholat, ngaji, dan bahkan itu ngaji kitab yang sama sekali aku baru tahu di sini karena di tempat aku juga mayoritas non-muslim, jadi itu agak sangat kaget. Terus gimana Kak? Cara Kakak mengatasinya itu? Oke, untuk mengatasinya sendiri kalau dari aku pribadi ya mau tidak mau ya kita harus mencoba untuk kalau berbaur dengan lingkungan, lupa lagi istilahnya. Beradaptasi. Ya, betul sekali. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita ya, mau tidak mau, karena ya kita sudah berniat dari awal untuk merantau ya, pasti ya setiap tempat itu beda dengan tempat asal kita ya, entah itu dari cuacanya atau dari kebiasaannya, dari kulturnya, budayanya, kegiatannya, pasti semuanya akan berbeda ya mau tidak mau, karena kita sudah mengambil gerakan untuk pindah ke daerah lain ya, mau tidak mau kita harus bisa. Risikonya kita tanggung sendiri ya Kak ya. Mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Iya. Terus berapa lama Kakak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini? Untuk menyesuaikan diri, karena kalau dari aku pribadi itu butuh sekitaran setahun. Setahun ya? Iya. Masya Allah. Bahkan kalau untuk beradaptasi dengan kelas itu kurang lebih ada banyak 3 semester yang aku butuhkan untuk beradaptasi dengan kelasku sendiri. Maksudnya beradaptasi dengan kelas itu dekat sama teman-temannya gitu? Dekat dengan teman-teman, mengenal nama teman-teman. Kalau aku, for your information, aku suka lupa sama nama orangnya. Jadi aku agak kesulitan untuk menghafal nama orang. Jadi itu challenge lah buat diri aku sendiri. Berarti semester 3 baru hafal ya Kak? Semester 3 baru hafal. Baru dekat juga. Baru gitu. Dekat ya, karena itu juga masuk hima pertama kali. Jadi itu awal dekatnya kita sekelas. Berarti hima itu emang benar-benar mempererat dan memperkenalkan yang belum kenal. Iya, mendekatkan yang belum dekat gitu ya. Iya, benar sekali. Ya. Terus gimana cara Kakak mengatur waktu antara jam perkuliahan, keorganisasian, sama untuk waktu sendiri? Untuk mengatur waktu ya, kalau aku sebenarnya juga masih trial and error soal itu ya. Kalau memang mau minta tips dari aku, cuman kalau untuk mengatur waktu versi aku itu biasanya aku bikin to-do list, dimana kita ngelis kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin hari ini, dan kegiatan apa aja yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ini, serta kegiatan apa aja yang akan diadakan dalam 1 bulan ini. Jadi ya biasa yang aku lakuin ya itu journaling ya. Tiap hari aku journaling, dengan kegiatan itu ya aku bisa mengatur waktu aku dimana agar tidak ada kegiatan yang bentrok. Berarti pernah nggak Kak to-do list Kakak yang Kakak bikin itu pernah nggak di skip atau terlewatkan gitu? Kalau untuk di skip atau terlewatkan ya pastilah ya, karena kan tergantung sikon lagi, mengingat bakal ada situasi dan kondisi yang tidak kita duga sama sekali. Mungkin itu tiba-tiba datang sesuatu yang lebih urgent daripada yang sudah kita list sebelumnya. Ya mau tidak mau ya kita harus mendahulukan hal tersebut. Iya betul. Terus Kak, menurut Kakak hal yang paling sulit ketika Kakak jadi mahasiswa? Sebenarnya kalau untuk jadi mahasiswa tuh sulit ya, karena memang ketika masuk ranah menjadi mahasiswa kan kita juga masuk ranah di mana kita mengalami usia quarter life crisis, di mana kita harus mencari jati diri kita sendiri di dunia perkuliahan. Jadi itu menurut aku sulit sih. Bener banget ya Kak. Kita waktu SD SMP itu masih ada guru yang membimbing gitu ya. Kalau di sini kita udah diperkenalkan sama dengan presentasi sendiri, dengan membuat makalah, itu jurnal Kak, itu Kak ya. Iya, karena kan kalau kita membandingkan dengan SD, SMP, SMA, itu menurutku usia di mana kita hanya memikirkan tugas hari ini,
tugas esok dan tugas yang akan datang gitu. Dan ketika kita memasuki bangku perkuliahan, selain kita dihadapkan dengan tugas, kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang datang dari diri kita sendiri. Entah itu dengan mood swing kita ataupun dengan kebiasaan teman-teman kita yang kadang bikin kita nggak mood. Nah, belum lagi masalah kerinduan terhadap dia yang jauh. aduh, itu berat banget sih kalau Berat itu. banget. Itu tuh ada nggak solusinya nggak? Aduh, kalau itu belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Iya. Ya lanjut Kak ya. Yang selanjutnya Kak, pernah nggak Kakak mengalami kebangkrutan di akhir bulan? Aduh, kebangkrutan. Kebangkrutan. Pasti setiap mahasiswa tidak bisa dipungkiri bakal mengalami masa-masa kebangkrutan. Betul. 90% mahasiswa pasti mengalami masa-masa kebangkrutan menurutku ya. Ya aku jelas pernah lah ya. Terus gimana cara Kakak mengatasi itu? Kalau dari aku pribadi, cara mengatasi kebangkrutan itu yang pertama, ketika kita dapat uang, ya kita harus bisa memanage keuangan kita. Kita harus punya ilmu manajemen akan keuangan kita. Ya, karena ya kita juga nggak bisa berharap dari orang lain. Memang kita punya teman untuk kita minjem ataupun ya siapa gitu buat tempat kita minjem. Tapi ya tergantung lagi, kita nggak bisa pungkiri siapa tahu mereka juga lagi butuh. Karena kan kita sama-sama di sini sama-sama perantauan gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus bisa memanajemen keuangan kita. Kakak biasanya bikin ini apa namanya list-list gitu biasanya Kalau untuk list sih, pengeluarannya gitu. kalau itu sih pernah, cuman itu nggak bertahan lama ya karena juga karena kebentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya itu jadi di stop. Tapi untuk yang sering aku lakuin dari semester 1 sampai semester 7 ini mengenai keuanganku tuh biasanya aku ini sih menakar gitu. Jadi seminggu tuh aku harus ngeluarin berapa gitu. Oh sekian gitu dalam seminggu. Oh jatahku seminggu tuh segini gitu. Kalau udah habis ya udah gitu. Berarti per harinya itu kita list berapa ribu Iya. gitu ya Kak ya. Iya, kalau aku lebih gitu sih, lebih ke per hari. Jadi per hari tuh aku punya jatah ngeluarin sekian gitu. Oh jatahku buat besok udah kepake nih, jadi aku nggak boleh banyak jajan gitu. Bisa nih buat teman-teman nih tips dari Kak Ulul nih kayak gini dalam mengatur keuangan. Nah terus Kak, cara Kakak mengerjakan tugas dengan mood kita yang suka berganti-ganti dengan cepatnya gitu. Oke. Kalau gimana kalau ada banyak tugas terus mood kita lagi jelek banget? Kalau soal mood ya nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kita cewek ya kan, pasti ada masa periodnya di mana selama 7 sampai 15 hari itu kita sangat tidak mood ya. Jadi kalau dari aku sendiri, ketika kita tahu timingnya kita lagi moodnya nih, lagi semangatnya nih, itu semua tugas tuh harus dikerjakan di saat itu. Jadi jangan ditunda-tunda, walaupun tugas itu deadline-nya masih jauh, masih sebulan, masih seminggu, ya kerjain aja selagi mood gitu. Adapun ketika kita lagi nggak mood, terus ya tugasnya diperiksa besok, deadline-nya besok, ya namanya juga hidup ya, ya tidak bisa sesuai dengan mood kita, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi kita, ya mau tidak mau kita harus memaksakan diri kita. Karena lagi-lagi kita di bangku perkuliahan, di bangku di mana kita menimba ilmu gitu. Ya harus dipaksakan lagi-lagi. Ya itu balik ke diri kita sendiri dalam mengatur waktu ya Kak. Terus cara Kakak menghilangkan jeleknya mood yang jelek itu gimana? Oke, kalau itu sih kan menurut aku tiap orang beda-beda ya. Ada yang bikin moodnya naik dengan makan yang manis, ada yang bikin mereka moodnya naik dengan nonton film. Kalau dari aku pribadi itu cara agar mood aku tetap bagus walaupun ya dengan segala kekacauan yang ada di dunia perkuliahan ya, dengan dengerin musik sih. Dengerin musik? Iya. Kalau Askia sendiri kayak gimana tuh? Oh, aku juga kayak kakak sih. Okay. Dengerin musik juga. Ya, mungkin bisa tukeran playlist musik lah ya. Ini kakak genrenya apa nih? Aduh, kalau aku pop. Oh, pop.
Aku Oke. ini sih kayak selagi menurutku asik ya aku denger. Nah betul, aku juga sukanya random Mbak. Kakak. Iya. Lagunya itu kadang sholawat, kadang juga K-pop gitu. Iya, aku juga Ganti gitu. juga ya. So, itu tergantung mood juga. Betul, karena mood juga kembali ke mood. Oke. Iya. Tapi Iya. kalau menurut aku sih kalau misalnya moodnya lagi down-down ya jangan dengerin lagu galau ya. Itu sangat tidak recommended menurut aku. Oh iya bener banget, nanti cuma galau. Iya, Galau tugas nih nanti malah iya, malah tertidur kan, ambiar. malah nangis nanti kita. Iya. Nah, Kak selanjutnya Kak, Apa tuh? gimana cara Kakak memilih prioritas? Memilih prioritas. Kalau dari aku sendiri sih aku lebih mengikuti tren sekarang ya dengan journaling. Karena menurut aku itu sangat recommended, sangat sangat bekerja di aku. Jadi ya lagi-lagi apa yang akan kita lakuin ya kita tulis gitu. Jadi kita list berdasarkan apa yang urgent gitu. Dari yang mulai paling urgent sampai yang opsional atau bisa dilakuin kapan aja gitu. Ya intinya sih menulis. Menulis harus rajin-rajin menulis nih. Iya, harus rajin-rajin journaling lah ya. Nah, kayak aku Kak, aku gak suka menulis, bukan gak suka ya, tapi males gitu Kak. Lebih enak tuh menghafal gitu Kak. Oke, kalau aku sih enggak. Tapi kalau kan zamannya udah berkembang nih ya. Kan di di sosial media atau di internet tuh banyak nih to-do list atau jurnal yang hanya bisa kayak kita checklist aja, kita warnain aja dan itu tuh bisa diakses di Android gitu. Jadi itu Iya. kalau bagi orang yang malas nulis secara manual itu juga bisa sih. Iya, apalagi sekarang udah zamannya, udah zaman Iya, udah makin maju lah ya. apa-apa ada di HP ya Kak ya. Terus pernah nggak Kakak tuh merasa menyesal kalau masuk di jurusan ini? Oke. Kan banyak orang-orang yang katanya salah jurusan lah gitu. Kakak mengalami hal itu nggak? Oke, kalau ini harus dijawab sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya. Boleh dong jujur. Oke, kalau dari aku sendiri untuk salah jurusan itu sejujurnya ya dari semester 1 sampai saat ini aku merasakan salah jurusan karena apa? Karena pendidikan bahasa Arab ini tidak masuk di wishlist aku. Wishlist. Iya. Wishlist yang pertama boleh tahu nggak apa tuh? Untuk wishlist aku mengenai prodi yang akan aku ambil ya waktu SMA, itu aku sempat nulis itu di list pertama itu ada di sama-sama pendidikan, cuman dia juga. matematika. Masya Allah. Iya. Kalau untuk wishlist kedua itu kedokteran dan wishlist ketiga itu biologi. Oh, sama sekali nggak ada bahasa Arab jadi wishlistnya ya? Iya, sama sekali tidak ada sekali berbau-bau tidak ada. bahasa, apalagi Arab. Oh, Karena kalau aku pribadi ya bahasa Arab itu menurutku susah. Jadi kayak kamu salah nulis, salah ini langsung beda artinya. Jadi menurutku itu sangat ribet ya. Ya, apalagi kalau misalnya di sana posisinya di fa'il, ternyata kita baca maf'ul. Aduh. Ya tau lah. Begitulah. Ya Kak ya, beda arti nanti ya. Iya, betul sekali. Berarti Kakak pernah ada perasaan menyesalnya? Ya karena memang tidak masuk di wishlist aku yang dimana itu ekspektasi aku, berarti aku pernah merasakan rasa penyesalan itu. Apakah penyesalan itu masih sampai sekarang? Kadang-kadang itu ada, kadang-kadang itu enggak. Karena balik lagi, karena udah mengalami dengan waktu yang cukup lama berada di PBA, ya rasa penyesalan itu lama-kelamaan memudar, tapi bukan berarti menghilang. Oh, Iya, gitu. memudar bukan berarti menghilang. Apa yang membuat Kakak bisa menghilangkan rasa penyesalan itu? Apakah karena ada teman-teman atau dari segi apanya? Kalau untuk rasa penyesalan itu sih sebenarnya bukan aku yang mencoba untuk menghilangkan, tapi ya alhamdulillahnya rasa penyesalan karena masuk PBA itu memudar sendiri itu karena memang aku bersyukur banget karena teman-teman kelas aku juga yang sangat suportif dan teman-teman kelas aku juga yang sangat wah banget, dan prodi aku juga yang walaupun dibilang banyak kegiatan tapi menurut aku itu
berguna bagi aku, terutama untuk soft skill aku sendiri. Makanya aku bangga dan perlahan rasa penyesalan itu memudar. Masya Allah, berarti peran penting seorang teman itu di situ ya. Iya, Bisa menghilangkan mood kita yang jelek dan Iya. juga penyesalan kita dalam masuk itu. iya. Karena balik lagi, kalau walaupun kita senang akan jurusan yang kita ambil, tapi teman-teman kita yang nggak suportif ya itu sama aja zong gitu menurut aku. Karena ya kamu gimana kamu bisa bertahan di lingkungan yang tidak support akan Nah, kamu. itu lingkungan juga mempengaruhi ya Kak ya. Iya, lingkungan sangat mempengaruhi. Maka dari itu kayak apa sih namanya? Kadang-kadang aku bersyukur ditempatkan di posisi seperti ini, walaupun ya ada nggak enaknya, tapi ya lebih banyak enaknya gitu. Oh, Masya Karena ya Allah. kalau dilihat-lihat kan sekarang kan banyak nih ya kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri. Karena kalau dilihat dari apa ya jejak hidupnya juga kayaknya dulu dia sempat ngambil PTN gitu, SBMPTN di mana ya dia pengen jurusan itu, tapi karena pembulian, kasus-kasus pembulian dan kasus-kasus perundingan, dan itu kan apa ya menjadi faktor utama di mana dia harus mengakhiri hidupnya, walaupun itu dia berada di jurusan yang dia inginkan gitu. Lagi-lagi lingkungan sih. Lingkungan dan pertemanannya Kak ya. Iya. Penting banget itu. Terus gimana cara Kakak menghadapi sebuah kegagalan? Oke, untuk menghadapi sebuah kegagalan ya dengan kondisi yang sekarang, sebenarnya aku masih trial and error juga soal itu. Sama kayak mengatur, memanajemen waktu dan keuangan. Untuk soal kegagalan, kadang aku juga merasa apa namanya, gimana ya, sulit akan memanage rasa itu gitu. Tapi ya balik lagi, kita ingat bahwa pasti kegagalan itu bakal selalu ada selagi kita hidup gitu. Betul. Maka dari itu kayak menurutku kegagalan itu bukan berarti kamu apa ya, bukan berarti hidup kamu tuh berakhir. Ya berhenti Tapi di sana aja ya Kak ya. tapi kegagalan itu suatu tangga untuk kamu menuju kesuksesan. Karena ya balik lagi, orang-orang yang sukses itu berangkat dari 1000 Sebuah kegagalan. Betul. Terus Kak, ini sih yang paling wow pertanyaannya nih. Apa tuh? Pernah nggak Kakak bolos ketika jam perkuliahan? Pernah nggak Kak? Kalau bolos ya jangan diikuti ya. Pemirsa, penonton semuanya jangan diikuti. Kalau bolos tuh jujur pernah ya. Pernah ya. Iya. Apa tuh penyebabnya? Apakah mood lagi? Ataukah ada dia? Aduh, ya jelas enggak lah ya. Kalau untuk bolos tuh ya gimana ya jelasinnya? Soalnya apa ya, kesalahan sendiri yang diungkit sih ya. Iya. Untuk bolos itu pernah karena waktu itu lagi nggak mood karena apa ya, periode hari pertama dan itu lumayan apa ya, sakit gitu ya, dan akhirnya beranjaklah ke mood yang nggak bagus. Dan iya. kebetulan itu juga ada tugas yang menumpuk dan akhirnya memilih untuk tidak masuk saja. Gitu. Ya jangan diikuti ya teman-teman ya, sekali lagi itu tidak boleh diikuti. Digno. Jangan ya teman-teman. Ya. Kita harus rajin kuliah. Ya, kita harus rajin kuliah walaupun mood kita sedang buruk. Betul. Kita harus memperbaiki mood abis itu langsung masuk kuliah. Yap. Terus Kak, lebih susah kuliah atau sekolah? Oke, battle. Sebenarnya kedua itu, kalau di battle tuh menurut aku kedua hal yang berbeda sih. Kalaupun memang harus di battle ya, lebih susah kuliah menurut aku. Karena emang kalau sekolah kan kita cuma ngadepin tugas, ya udah tugas gitu. Kalau di kuliah tuh kayak selain tugas ya kita harus menghadapi masalah-masalah, di mana kan kuliah tuh di mana umurnya lagi quarter life crisis gitu. Jadi lagi cari jati diri gitu. Iya, Makanya itu yang harus dihadapi ya. Itu sih yang menurut aku sulit. Di sini waktu kita untuk membentuk karakter kita, Iya, bener gimana banget. tujuan kita ke depannya ya Kak. Yap. Betul. Nah, terakhir Kak. Apa tuh? Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa saran Kakak untuk mahasiswa baru yang masih beradaptasi?
Oke, yang Apalagi nih Kak kayak yang sama sekali notabene itu bukan dari pondok gitu. Oke, cara untuk beradaptasi gitu ya. Menurut aku apapun masalahnya ya, apapun kendalanya itu semua tergantung mindset kita. Itu balik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita untuk mengatur mindset kita. Jadi walaupun kita salah jurusan ya kita harus merubah pola pikir kita. Kalau dari aku sendiri ya, aku mikirnya ya memang kita salah jurusan tapi kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Bisa jadi walaupun kita salah jurusan di depannya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita duga gitu. Betul, karena kita nggak tahu bakal apa yang akan terjadi di depannya. Kalau dari aku sih emang kita harus pinter-pinter mengatur mindset kita dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun itu baik sedang itu lagi mood maupun sedang nggak mood, walaupun itu di mana kondisi kita lagi banyak masalah ataupun lagi lagi galau ya, lagi-lagi mindset kita sangat mempengaruhi kita akan jadi seperti apa. Sangat berpengalaman sekali ya Kak Ulul, Masya Allah. Terima kasih Kak atas segala saran dan masukannya nih Kak. Berarti kita bertahan hidup selama kuliah itu kita harus mempunyai relasi yang bagus ke teman-teman. Kita harus punya teman, kita harus memperbaiki hubungan kita ke selain teman juga kepada dosen-dosen ya Kak ya, agar kita juga itu yang membuat kita bisa bertahan selama kuliah. Karena kalau kita tidak mempunyai teman di sini nih, tidak punya teman terus mood kita jelek, nah itu yang susah ya Kak. Kalau dari aku sih kuncinya intinya lingkungan kita yang baik, mindset kita yang baik, udah dua itu aja. Nah itulah kuncinya untuk bertahan hidup selama kuliah. Cukup sekian mungkin. Terima kasih Kak atas waktunya dan ilmunya yang Masya Allah sangat makasih besar juga bagi kita, apalagi bagi penonton bisa diambil trik-triknya dari Kak Ulul nih. Diambil yang baiknya ya, yang bolos tadi jangan diambil. Yang bolos jangan, boleh ya. Kita rajin-rajin masuk kuliah buat masa depan kita. Salaman dulu Kak. Terima kasih waktunya Kak. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.